Karang-Karang misalnya, ada nggak asesmen yang tidak autentik? Ada nggak? Misalnya ada guru yang ketika dia datang ke sekolah, kemudian dia bingung, dia nggak tahu mau bikin apa, terus dia tanya ke gurunya yang lain, hari ini anak-anak mau belajar apa ya Bu? Dia berarti kan belum membuat perencanaan belum buat bagi penilaian ya. Nah kemudian ada juga guru yang dia sudah melakukan kegiatan main, tapi 3 hari kemudian dia baru pikir, oh ya ampun saya lupa, saya belum melakukan penilaian. Kira-kira si Josina itu dia BSH atau BB ya? Apa ya, yang mana ya? Nah itu kan kita nggak melihat ya prosesnya seperti apa, tapi sudah lupa karena sudah 3 hari yang lalu, dan mungkin hasil karyanya juga nggak tahu tercetak di mana. Ya Bapak Ibu diharapkan hasil karya anak-anak itu dikumpulkan, nanti ketika di akhir nanti bisa dibuat portofolio biar bisa dilihat juga sama orang tua. Jadi asesmen merupakan aktivitas untuk mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak di aspek nilai, agama dan moral, kemudian fisik, motorik, bahasa, kognitif dan sosial emosional. Itu untuk yang ke-13. Aspeknya ada 6 aspek. Tapi kalau untuk yang di kurikulum Merdeka itu ada 3 elemen. Ya. Sudah 3 elemen. Ada yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Ada? Ibu, sudah? Sudah. Ada 3 elemen apa saja Bu? Nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, Ibu juga. Kemudian satunya dasar-dasar literasi ya, dan STEM ya. Jadi situ ada 3 elemen, nanti di dalamnya ada 6 aspek perkembangan. Kemudian apa ciri asesmen autentik? Ya, ciri-ciri asesmen autentik itu berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan dilakukan saat anak bermain. Ada juga loh yang tidak dilakukan saat anak bermain. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh ya. Jadi lakukan pada saat anak sedang bermain. Dan pastikan bahwa berdasarkan fakta bukan asumsi. Nah nanti kita akan bermain terkait dengan fakta atau asumsi ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti mencocokkan mana yang termasuk pernyataan yang merupakan fakta ataupun merupakan asumsi. Nanti di situ Bapak Ibu-ibu bisa pelajari lagi. Nah ini mengapa harus melakukan asesmen autentik? Bapak Ibu di sekolahnya sudah membuat rencana pembelajaran belum? Sudah? Ada yang tidak membuat rencana pembelajaran tapi langsung kegiatan main hari ini mau apa terserah dari gurunya gitu, ada nggak? Harapannya nggak ada ya. Apakah untuk perencanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan minat bakatnya murid, atau guru-guru bunda-bunda sekalian yang memiliki keinginan ya, misalnya saya ingin temanya tentang lingkungan hidup karena saya merasa bahwa lingkungan hidup ini perlu dijaga jaganya yang rusak, tapi kita tidak tahu sebenarnya minat anak tuh di mana. Ada yang seperti itu enggak? Misalnya, atau misalnya guru-guru sudah merencanakan pembelajaran kegiatan bermain, tapi ada anak-anak yang tidak antusias. Ada, sering. Ya, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Bisa di-sharing apa yang bisa yang dilakukan ketika melihat ada murid-murid yang dia tidak antusias ketika sudah dirancang tapi dia tidak mau. Silakan Bu. Iya, baik. Yang memang yang kami lakukan, saya dari Kerom, yang kami lakukan itu apa yang sudah kami rencanakan, kemudian kami sampaikan ke anak-anak, tapi ada yang mau mendengar, ada yang tidak. Dan ada yang tidak itu biasanya bilang, aduh Bu Guru bosan, karena kita mau anak-anak mendengar kita materi yang kita kasih, anak-anak duduk kemudian mendengar itu, akhirnya keluarlah bahasa bilang bosan,
sedikit-sedikit mau keluar, sedikit-sedikit ada yang menangis. Nah, jadi seperti itu. Itu dari Triknya ibu apa? kalau saya sendiri, saya langsung membuat permainan supaya anak-anak saat sudah saya rasa sudah tidak nyaman, akhirnya saya buat permainan seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Triknya ketika menghadapi anak-anak yang mereka tidak mau ikut pembelajaran, sudah cukup? Saya tanggapi ya. Jadi ada ketika kita melihat murid-murid tidak mood ya, tidak ingin ketika sudah dirancang menjadi tidak mau main. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat asesmen awal, melakukan asesmen awal. Sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan dari banyak hal yang murid-murid lakukan. Misalnya dari dia berinteraksi dengan temannya. Apa sih bisa guru dengan sedang bicara apa sih antara murid satu dan yang lainnya. Nah itu kita bisa lihat ketertarikan anak di mana, dia minatnya di mana. Misalnya Bapak Ibu melakukan yang nama field trip, ya field trip kemudian dia berseru terkait dengan sesuatu. Oh ada kupu-kupu. Nah itu guru-guru juga bisa melihat bahwa ketertarikan anak A itu pada kupu-kupu. Kemudian kita melihat lagi ketertarikan si anak B dan C. Bisa juga dengan cara melihat apa yang dia main, apa yang dia bawa, atau dengan cara kita lakukan yang namanya obrolan langsung. Ya, dia pengen apa, bermain apa. Nah kemudian apakah Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah melakukan? Ada yang sudah? Nah dari situ kan kita minatnya anak kan berbeda-beda ya. Gak mungkin kan kita melakukan semua itu dalam satu waktu. Pasti ada anak yang minatnya tidak bisa terfasilitasi. Nah itu di situ setelah kita tahu minatnya setiap anak, kita bisa melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang penting apa CP-nya tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai, mau dengan cara apa itu nanti kita lakukan yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi di prosesnya. Kemudian nanti hasilnya itu juga bisa berbeda antara satu anak dengan yang lain. Nanti bisa dicoba ya untuk lakukan asesmen dulu di awal, minatnya anak di mana, kemudian lakukan perencanaan pembelajaran. Tidak konsepnya sekarang itu tidak guru yang menentukan pokoknya minggu ini kita belajar tentang temanya pisang, semua anak harus belajar tentang pisang. Produk akhirnya kita membaca dari kulit ini ya, kelapa ya, harus buatnya seperti itu, semua produknya sama, nggak bisa begitu. Jadi kita bisa menggunakan luspar, ya gunakan luspar, kemudian nanti silakan anak-anak yang mau berkelompok silakan mau bercakap apa, menggunakan apa, ya dipersilakan. Nah nanti kita bisa memfasilitasi. Jadi itu yang kita sebut namanya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kita menyesuaikan juga dengan minat bakatnya anak-anak. Oke, selanjutnya mengapa harus melakukan asesmen otentik? Ya jadi memang asesmen otentik itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau tidak ada asesmen otentik, kita nggak tahu apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu benar-benar berkualitas atau tidak. Guru-guru PAUD mungkin biasanya ini ya sejahtera karena orang tua murid. Ada yang biasa dibawakan kue, mungkin ada yang biasa dibawakan baju. Ada ya? Ada? Ya. Terus habis itu misalnya yang ada guru. Ya, misalnya yang ada, kemudian ibu tahu sebenarnya anak itu belum berkembang, tapi karena nggak enak sudah dikasihkan kue dan lain sebagainya, jadi bilang sudah berkembang karena. Tapi ternyata tidak gitu. Nah itu berarti tidak otentik. Ibu harus mengatakan yang sejujurnya pada orang tuanya supaya dilakukan perbaikan, gitu ya. Jadi nanti selanjutnya alasannya adalah membuat laporan hasil belajar akan dibagikan pada waktu tertentu. Nah, laporan hasil belajar untuk yang di kurikulum Merdeka ini sudah lebih lengkap, ya. Jadi ada Bapak Ibu bisa deskripsikan pencapaiannya anak sudah sampai di mana yang belum berkembang. Kemudian nanti Bapak Ibu laporkan juga di semester depan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa
tuliskan juga hal apa yang bisa dilakukan oleh orang tua murid di rumah, apa yang perlu distimulasi. Nah itu nanti di laporannya. Nanti saya bisa kasihkan bahannya ke Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau 2 jam untuk menyampaikan semua itu tak cukup. Jadi karena ini in on in, maksudnya Bapak Ibu setelah kegiatan ini, Bapak Ibu implementasikan di sekolahnya masing-masing, kemudian nanti diobservasi, dievaluasi, nah di monitoring ya, di monitoring, kemudian Bapak Ibu dikembalikan ke sini untuk tahap selanjutnya. Ini kan masih dasar. Nah nanti Bapak Ibu akan refleksi kembali. Harapannya pada saat sebulan itu sudah mempelajari materi-materi yang diberikan, gitu ya. Jadi setelah kegiatan jangan ilmunya langsung hilang, jangan begitu ya Bapak Ibu. Kasihan bunda-bunda PAUD yang sudah mengajarkan Bapak Ibu sini, harapannya nanti bisa berdampak pada murid-muridnya. Hasil belajarnya juga lebih bagus, nanti anak-anak murid bisa berkembang lebih baik. Jadi di mana nanti lingkungan belajarnya juga lebih berkualitas. Itu harapannya ya. Nah, bagaimana tahapan melakukan asesmen otentik? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data tadi sudah disampaikan, ada banyak strategi dalam mengumpulkan data, kemudian mengolah data dan pelaporan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan data lewat apa tadi? Observasi ya. Mengumpulkan data melalui observasi. Di observasi atau wawancara langsung bisa, atau itu teknik-tekniknya dalam mengumpulkan data. Kita gunakan catatan anekdot, checklist, kemudian ada hasil karya, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan saat pengumpulan data? Guru melakukan observasi mendalam. Yang diobservasi apa saja Bapak Ibu? Celotehnya anak, ya. Jadi anak itu ngomong apa ya? Nanti itu bisa dilihat sebenarnya apa saja yang dibicarakan oleh anak. Kemudian hasil karyanya apa? Itu bisa dilihat. Kemudian interaksi anak dan ekspresinya. Dia menunjukkan sedih, gembira atau seperti apa. Nanti saya juga akan memberikan informasi bagaimana Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber belajar tanpa harus kita ketemu langsung. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Nah, ini adalah instrumennya dalam melakukan yang namanya observasi mendalam ya. Jadi bisa menggunakan catatan anekdot, hasil karya dan juga checklist. Ada yang di sini ada yang belum melakukan ini atau semuanya sudah? Sudah ya? Sudah bisa, oke. Nah ini adalah untuk checklist, ada daftar indikator capaian perkembangan anak berdasarkan rencana penilaian harian. Ini ada contohnya ya, 2. Kalau yang sebelah kiri saya itu untuk satu anak saja, satu orang anak. Tapi kalau yang sebelah kanan itu untuk semua anak. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ada yang muridnya banyak sampai 41 orang, gak ada ya. Paling banyak di sini berapa? 1:25? Ada yang lebih dari 25? Oh, 1:25. Luar biasa ya. Ya, nanti itu ada tekniknya bagaimana cara menilai. Misalnya satu hari itu diberi catatan, Ibu mau menilai siapa saja. Kemudian nanti di hari berikutnya menilai siapa saja gitu ya. Jadi itu teknik-teknik untuk yang punya modelnya banyak, harusnya 2 orang gurunya. Oh ada 2, ya kalau ada 2 bisa berbagi peran. Nah untuk hasil karya ini biasanya saya harap nggak di sini ya. Biasanya ada guru-guru itu dia menilainya pada hasil karya setelah jadi, tidak dinilai pada saat prosesnya juga. Nah itu kan salah ya, harusnya dinilai juga pada saat proses, bukan setelah jadi baru dinilai. Dan usahakan jangan menuliskan nilainya atau bintangnya itu di hasil karyanya anak, karena sebenarnya anak tahu Bu, ya anak-anak tuh tahu bahwa kalau bintang 1, ada bintang 5, oh iya, jadi dia sedih kan, nanti dia akan temannya saling membandingkan, oh saya loh yang dapat bintangnya lebih banyak, gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu punya lembar sendiri, itu dicantumkan di situ, jangan penilaiannya di lembar kertasnya anak kemudian mereka lihat, oh ternyata
saya jelek ya, tidak seperti teman saya yang lain seperti itu. Ya usahakan untuk di lembarnya guru-guru sekalian. Nah, hasil karya adalah semua karya anak secara fisik ya, seperti gambar, bangunan, masakan, dan lain-lain. Ini bagus sekali kalau hasil karya mereka membuat sebuah proyek itu bagus. Jadi mereka dilatih untuk keterampilan tingkat tinggi. Jadi usahakan bermainnya itu yang Bapak Ibu harus bisa, yang namanya membuat pertanyaan terbuka, ya, pertanyaan memantik. Jadi harus apa ya, terbiasa bertanya hal-hal ya, misalnya gini, hewan apa yang berkaki dua? Itu pertanyaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Oh gini, sorry, itu terbuka ya. Ayam kakinya ada berapa? Itu baru ya tertutup, hanya fokusnya ke ayam saja. Nah oke. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu melakukan pertanyaan dari, misalnya dia membuat karya, bisa bukan hanya wah gambar kamu bagus, udah, terus itu sudah, harusnya nggak begitu ya. Jadi digali lagi, misalnya gambar yang kamu buat itu bagus loh dek, coba dijelaskan sebenarnya ini gambar apa. Nanti dia mulai menjelaskan, oh ini gambar bangunan, ini ada ayah, ibu, dan adik. Ini lagi main apa ya di sini? Nanti dia mulai menceritakan. Nah itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru. Kemudian lakukan lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya supaya membuat anak-anak itu komunikasi skillnya itu lebih baik lagi, kritis ya, dia memiliki daya kritis. Kemudian ini adalah contoh dari hasil karya ya, hasil karya itu banyak. Dan jangan dilihat hasilnya saja, tapi prosesnya. Bagaimana prosesnya itu berlangsung? Apakah dia dibantu temannya, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin ada guru pendamping lain? Dia bisa berusaha sendiri atau dia emosi? Bagaimana dia melakukannya? Ya, itu nanti bisa dilihat di sini. Nah kemudian catatan anekdot, yaitu catatan tentang apa yang dilakukan anak dan memberi informasi baru terkait capaian perkembangan. Nah, untuk catatan anekdot ini, usahakan jangan menggunakan asumsi. Bapak Ibu sudah tahu ya perbedaan asumsi dengan yang kalimat langsung ya. Jadi pertanyaan kutipan. Nah ini contoh formatnya, contoh format untuk catatan anekdot. Jadi bisa dibuat per anak atau bisa dibuat dalam satu kertas buat semua anak itu juga bisa. Nah ini contoh untuk satu anak, misalnya nanti ditulis tanggal berapa, peristiwanya apa, terus KD-nya seperti apa, capaiannya apa. Nah ini yang untuk K13. Tapi kalau untuk yang kurikulum merdeka nanti agak beda lagi. Nah ini kita nanti masuk di pengolahan data. Nah sebelum kita masuk di pengolahan data dan yang lainnya, kita lihat dulu terkait dengan catatan anekdot. Bentar. Nah ini kita membuat catatan, ini diambil dari materinya sekolah penggerak ya. Jadi untuk membuat catatan anekdot itu kita bisa menggunakan perilaku apa yang teramati. Jadi apa yang guru amati bukan berdasarkan asumsi. Jadi ini kita lihat bahwa perilaku yang teramati adalah segala hal yang dibuat, ditulis, digambar, dikatakan, dilakukan oleh anak. Apa yang ditulis, digambar, dilakukan, dibuat oleh anak. Artinya segala hal yang dapat kita amati secara langsung, misalnya mulai dari tingkah lakunya, proses kerja saat membuat hasil karya maupun curhatan anak. Oke, ini ya nanti Bapak Ibu bisa lihat mengapa penting kita harus berfokus pada perilaku yang teramati. Ini nanti ada intinya ya, kurikulum 13 itu disempurnakan kembali ke kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka adalah menyempurnakan kurikulum K13.
Jadi nanti mau nggak mau Bapak Ibu harus gunakan itu, karena informasi yang sebelumnya adalah di tahun 2024 seharusnya seluruh satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus belajar. Nah, karena materinya itu banyak, jadi kita akan memberikan bahan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari secara mandiri. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari apa yang sudah diberikan, kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lain. Dilihat lagi capaiannya apa, kemudian elemennya apa, kemudian nanti Bapak Ibu buat perencanaannya, buat lagi asesmennya, buat lagi rubriknya, dan sebagainya. Itu perlu dipelajari antara satu dan yang lain, bahan yang satu dan yang lain, kan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini kita lihat ya, anak usia dini berkembang dan belajar dengan cara mengeksplorasi, bermain, hingga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengan mengamati dan mendengarkan anak selama proses kegiatan, guru dapat menemukan berbagai hal seperti perkembangan anak, strategi penyelesaian masalah, keterampilan, hingga minat anak. Melakukan pengamatan dan observasi pada proses kegiatan belajar anak usia dini akan membantu guru lebih memahami anak. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu kita akan bermain terkait dengan contoh-contoh ya, apa yang termasuk teramati dan juga yang asumsi. Oke, ini silakan ya Bapak Ibu, pada kegiatan ini Bapak Ibu nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Gini aja, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Baik, nggak harus hitung ya. Kemudian nanti akan disiapkan papan plano. Oh iya, maksud di ya 3 ya. Silakan kelompok 1 merapat ke timnya. Kelompok 2 ya, videonya ada di masing-masing ya. Untuk Bapak Ibu nanti kita bagikan lembaran. Lembar itu silakan di klasifikasi ya. Percontohnya di sini. Ini nanti kertas planonya dibikin menjadi 2. Ada yang asumsi, ada yang teramati. Kemudian nanti kami berikan kertas. Silakan nanti didiskusikan dengan tim apakah termasuk dari teramati atau